Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, yaitu bahasan ilmu tauhid. Sekarang kita akan bahas di antara i'tikad yang wajib, di antara kewajiban atau di antara hal yang wajib kita imani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu. Wa mimma yajibu, dan diantara yang wajib. Wa mimma yajibu, dan diantara yang wajib apa i'tiqaduhu, mengitikadkannya, meyakininya, mengimaninya. Anallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala, anallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala asra, memberjalankan Allah bihi, kepada baginda Nabi, lailan, di waktu malam, mina masjidil harami, dari al-haram, dari masjidil haram, ila masjidil aqsa, ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Liqoulihi ta'ala, karena dalilnya liqoulihi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Wa anna dalika, dan bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj itu, Isra itu, karena ada Isra itu bil jasadi, dengan jasad, war ruh, dan ruh. Di antara yang wajib ditekadkan itu, wajib diimani, kalau tidak percaya kufur, bahwa Allah telah memberjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalilnya secara tegas Quran menyatakan itu, yaitu subhanalladzi, maha suci dat, asra, yang memberjalankan di abdihi, kepada hambanya, lailan, di sedikit waktu dari malam, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Di dalam tafsir Al-Quran mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan al-masjidil haram. Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud al-masjidil haram itu adalah Baitullah, Ka'bah sekarang. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, seperti Syekh Nawawi di dalam kitab Tafsir Munirnya, mengatakan bahwa yang dimaksud al-masjidil haram itu adalah tanah haram. Jadi bukan masjid Baitullah yang ada Ka'bahnya, tetapi tanah haram. Karena menurut tafsir Nawawi bahwa baginda Nabi itu startnya itu tidak dari Masjidil Haram. Pada malam itu baginda Nabi itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani, baginda Rasul itu sedang berada di rumahnya Ummu Hani pada malam itu. Ummu Hani itu salah satu putrinya Abu Thalib.
merupakan salah satu perempuan yang sangat dihormati oleh baginda Rasul. Nah kemudian dari rumah itu kemudian dibawa oleh malaikat ke Masjidil Aqsa. Tetapi kita tidak akan cerita perbedaan itu di sini. Wa anna dalika, adapun jadi kondisinya sedang berada di antara tidur dan terjaga. Jadi disebut tidur belum, disebut terjaga juga sudah tidak. Jadi antara mau tidur, sudah mau tidur. Baina rojula ini di antara dua orang. Ada saksinya. Di antara dua orang siapa ammihi yang pertama pamannya yaitu Hamzah Said Hamzah, wabni ammihi dan anaknya dan anak pamannya yaitu Ja'far Said Ja'far. Nah, ketika Nabi sedang berada di Baitullah itu, kata menurut kitab ini, pajaat maka datanglah siapa malaikatu malaikat, paekodothu dan membangunkan malaikat itu kepada baginda Rasul, wasarroha dan melapangkan sadrahu terhadap hatinya, membesarkan terhadap hatinya baginda Rasul itu siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Isra Mi'raj itu terjadi sekitar tahun 10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun, kurang lebih 3 tahun menjelang Nabi Hijrah, atau tahun ke-10 atau tahun ke-11 kenabian. Nah pada tahun itu Nabi itu sedang dirundung berbagai macam masalah. Yang paling besar itu diantaranya bahwa baginda Rasul itu baru saja ditinggal oleh seorang perempuan yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintainya, perempuan yang paling menopang perjuangan beliau, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah sosok perempuan istimewa di Mekah itu. Selain dia berasal dari keluarga terhormat, dia juga merupakan konglomerat yang sangat kaya, sehingga keberadaannya begitu dihormati di Mekah. Nah selama Siti Khadijah hidup, tidak ada orang yang berani mengganggu Rasulullah, karena Rasulullah itu suaminya Siti Khadijah yang notabene orang kaya. Siapa yang berani ganggu orang kaya sampai sekarang? Jelema beunghar mah bebas yang ngalakukeun naon ge, mager laut ge nu nyarekan eueuh. Nah zaman dulu itu begitu dihormati, sehingga tidak ada yang berani secara terang-terangan melawan Nabi, tidak ada. Nah selain baru saja ditinggalkan oleh Siti Khadijah, baginda Rasul itu juga baru saja ditinggalkan oleh backing utama dalam perjuangannya, yaitu Abu Thalib, pamannya, bapaknya Sayyidina Ali. Abu Thalib itu merupakan pemimpin informal, pemimpin para suku-suku di Mekah. Artinya walaupun bukan pemimpin formal, karena pemimpin formal itu adalah Abu Jahal di Mekah itu. Abu Jahal itu ketua Darunadwa. Darunadwa itu kalau sekarang itu DPR. Dan Nabi itu salah satu anggotanya. Jadi beliau itu adalah ketua parlemen yang jadi di Mekah itu tata negaranya itu banyak sekali kabilah atau suku, kemudian mengutus orang-orang untuk berhimpun dalam satu wadah namanya Darunadwa. Nah pemimpinnya itu Abu Jahal. Nah di Darunadwa ini memutuskan semua hal yang akan dilakukan di kota Mekah, pembangunan, ekonomi, apa ya DPR lah kalau sekarang itu kira-kira.
Nah, tetapi ada tokoh informal yang sangat disegani, yaitu keluarga Abdul Muthalib dari Trah Hashim. Ya. Nah, di antara keluarga Abdul Muthalib itu ya Abu Thalib, ada Abu Lahab, ini keluarganya. Sehingga semuanya ini, nah semasa adanya Abdul Muthalib, kemudian baginda Rasul masih kecil, Abdul Muthalib meninggalkan beliau. Nah, kemudian baginda Rasul diadopsi, diurus oleh Abu Thalib pamannya. Padahal Abu Thalib itu bukan orang kaya, anaknya banyak, keluarganya ekonominya pas-pasan, tetapi dia rela menanggung beban, mengambil tanggung jawab saudaranya, yaitu Abdullah yang meninggal, yang wafat, kemudian mengurus baginda Rasul. Nah, gini. Nah, sehingga status baginda Rasul itu, Nabi Muhammad itu, status Nabi Muhammad itu sudah seperti layaknya anak Abu Thalib, padahal keponakan. Nah, sehingga orang tidak berani kepada Rasulullah itu karena memandang Abu Thalibnya. Gak ada yang berani macam-macam secara terang-terangan. Anak seorang tokoh yang begitu disegani semuanya. Nah, ketika wafat Abu Thalib ini, nah, orang Mekah itu baru berani, bahkan ekstrim, karena di sana masih ada tokoh yang sama-sama keturunan Abdul Muthalib, yaitu Abu Lahab. Artinya kalau di pihak musyrik masih ada figur yang dituakan, yang disegani, sedangkan di pihak muslim sudah tidak ada. Walaupun Abu Thalib ada di pihak muslim, tetapi Abu Thalib tidak masuk Islam juga. Hanya saja dia sangat menyokong, mendukung perjuangan baginda Rasul. Dia yang menjadi backing utama baginda Rasul. Kalau ada orang yang mau macam-macam, Abu Thalib lah yang kemudian pasang badan. Nah, ditinggal oleh dua orang ini, baginda Rasul sangat terpukul. Dampaknya terhadap nasib kaum muslimin pada waktu itu sangat dahsyat. Umat muslim diisolir. Umat Islam pada waktu itu digeser, digiring untuk diisolasi di satu tempat, dilokalisir. Namanya As-Si'ib, lembah Si'ib. Dilokalisir di sana. Hampir 1 tahun. Tidak boleh orang Mekah berhubungan dengan orang muslim. Ekonominya diembargo, mereka di lockdown, tidak boleh berhubungan. Kerabat yang tadinya ada ikatan kekeluargaan, ada ikatan persahabatan, harus putus pokoknya. Apabila yang ketahuan ada orang secara sembunyi-sembunyi melakukan transaksi jual beli dengan kaum muslim, apalagi memberi, maka akan disanksi. Nah, orang musyrik itu sudah berani begitu karena sudah tidak ada Siti Khadijah, sudah tidak ada Abu Thalib. Umat Islam itu diintimidasi, ditekan. Maka tidak sedikit ketika itu umat Islam yang sudah masuk Islam itu kemudian kembali lagi ke agamanya semula. Karena tidak tahan. Tetapi banyak juga yang tahan walaupun disiksa. Bilal contohnya. Nah, dalam kondisi semacam itu Allah menghibur baginda Rasul. Didatangkanlah Jibril. Maka kemudian Jibril itu sarraha sadrahu, membesarkan, melapangkan hati baginda Rasul. Dia hibur. Gak cukup dihibur, diajak healing, jalan-jalan. Ayo, daripada ruwet pikiran, pusing, liar, urang jalan-jalan heula, cek malaikat Jibril teh. Nah, tapi sebelum jalan-jalan, baginda Rasul dibersihkan dulu hatinya. Menurut hadis, baginda Rasul itu sampai dilakukan dibedah, dadanya dikeluarkan, hatinya kemudian dibersihkan dari berbagai macam keburukan. Setelah itu dicuci oleh air Zam-Zam,
Nah, kemudian ditutup kembali dan baru diajak pergi. Kemana perginya? Ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu namanya sebetulnya bukan Masjidil Aqsa. Namanya itu Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas. Dinamakan Masjidil Aqsa itu karena sangat jauh. Al-Aqsa itu artinya jauh. Jadi Al-Quran membahasakannya Al-Masjidil Aqsa, masjid yang sangat jauh. Jauh dari mana? Dari Mekah. Mekah, Palestina sekarang. Kalau sekarang itu Palestina, dulu itu Sam. Dulu itu masuk Sam. Mekah, Palestina itu kurang lebih 1.500 km. Kurang lebih ya. Berarti Karawang kemananya? Karawang Surabaya balik dari Karawang kira-kira lah, kira-kira Karawang Surabaya balik dari ke Karawang. Nah itu jarak Masjidil Aqsa. Kalau ditempuh pakai perjalanan darat memakai onta butuh waktu hampir 40 hari. Ya tentu dengan istirahat, dengan apa untuk terus berjalan. Artinya biasanya kabilah Syam ke Mekah atau sebaliknya itu membutuhkan waktu sebulan lebih, kurang lebih 40 hari perjalanan. Jadi sangat jauh. Dan baginda Rasul itu belum pernah sekalipun melakukan kunjungan ke Masjidil Aqsa, belum pernah. Baik ketika beliau masih bujangan sebelum jadi nabi, apalagi ataupun sesudah jadi nabi. Belum pernah. Dan masyarakat Arab itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu gak pernah ke Palestina, itu gak pernah. Soalnya orang, ya kan kalau orang dulu kalau orang pergi ke satu daerah pasti ketahuan. Gak kayak sekarang, pasti ketahuan. Selain perjalanannya melakukan jalur darat jauh, pasti ketahuan. Dan dari catatan riwayatnya tidak ada satupun cerita yang menceritakan Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan sebelumnya ke Masjidil Aqsa itu, ke Palestina, ke Syam. Baik urusan niaga, karena Nabi Muhammad itu dulu itu kan pedagang. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad itu pelancong, suka berdagang ke luar negara. Melakukan perdagangan ke Taif, melakukan perdagangan ke Madinah, melakukan perdagangan ke berbagai macam negara. Tetapi belum pernah ke Syam. Orang Arab tahu ini. Nah, jadi nanti hikmahnya kenapa ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung Mi'raj itu dari Mekah saja? Kunaon kudu ke Masjidil Aqsa ya. Mi'raj itu kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung? Supaya lebih efisien. Untuk olok bahan bakar. Jadi sedang berada di Baitullah. Kemudian datang Jibril wa syarraha sadrahu. Melapangkan hati Rasul. Wastakhraja qalbahu. Kemudian malaikat Jibril itu mengeluarkan hatinya wa ghasalahu bima'i jamjama. Kemudian membasuhnya dengan air Zam-Zam sebagaimana tadi sudah diceritakan. Tsumma adahu, kemudian ditutup kembali, dikembalikan lagi si hati itu makanahu terhadap tempatnya. Badaan malahu, setelah si hati itu dipenuhi imanan dengan keimanan, wa hikmatan dan pengetahuan. Setelah dipenuhi, summa rokaba, summa rokibat, kemudian naik baginda Rasul al-buraqah terhadap buraq. Musarrojan, buraq itu sudah memakai pelana. Apa buraq itu? Buraq itu binatang. Binatang, jadi yang besarnya itu di bawah himar, tapi di atas keledai. Himar itu binatang seperti keledai, seperti sapi, tetapi kupingnya, himar itu hampir mirip dengan keledai sebetulnya. Kalau di kita ya tidak ada, tetapi kalau ke kebun binatang ya mungkin ada. Himar itu seperti sapi, tetapi kupingnya seperti kuda.
Itu himar. Tapi postur tubuhnya hampir mirip sapi kecil. Sapi pedet, sapi kate lah, sapi kecil. Sapi anu lamun kurban hargana 17 juta geningan, 15 juta lah. Anu leutik geningan. Dibagikeun teh kurban Masjid Al-Ikhlas, kurban sapi 1. Leutik geuning begang tulang wungkul. Dagingan. Nah, sapi anu 15 juta mun dipakai kurban mah kira-kira gitulah. 15 juta yang kutujuhan. Dah yang murah. Nabi Ibrahim ngaku-ngaku ngikuti syariatnya Nabi Ibrahim, kurban ngikuti Nabi Ibrahim. Ai sapi 7 hiji kutujuhan bari leutik sapina. Nabi Ibrahim itu kurbannya 100 ekor unta, 100 ekor sapi tiap tahun. Ai urang mah hiji sapi kutujuhan. Ngaku mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tiap tahun begitu di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu salah satu masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sama. Maksudnya dibangun ulang. Karena sebelumnya sudah ada. Dibangun ulang. Sama seperti Ka'bah itu ya dibangun ulang. Jadi kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena ingin mempertemukan dua monumen sejarah yang sama-sama dibangun ulang oleh nenek moyang umat Islam, yaitu Nabi Ibrahim, oleh nenek moyang Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim. Kalau kita baca sejarahnya Masjidil Aqsa juga apa ya? Masjidil Aqsa itu sebelum jadi masjid era sebelum Nabi Musa itu, Masjidil Aqsa itu tempat penyembahannya para penyembah Venus, dewa Venus, para penyembah dewa Venus. Jadi Masjidil Aqsa itu makanya altar kubahnya itu bentuknya itu segi 8. Ini ya baik panjang lah, kalau bisa cari di internet sejarah tentang bagaimana perkembangan, diantaranya di dalam kitab Al-Muqaddamahnya Ibnu Khaldun itu dijelaskan riwayat Masjidil Aqsa dari awal kronologis. Bagaimana dia itu dulu menjadi tempat pemujaan para dewa sebelum dikuasai oleh Islam jauh. Ya sama seperti Baitullah kan dulu itu tempat pemujaannya berhala. Nah, buruk ini binatang yang seperti himar, sebesar himar. Ya kalau kita susah ngebayangkannya, himar itu ya anggap sapi kecil tadi 15 juta lah kecil itu. Kemudian di kaki depannya memiliki sayap. Jadi di depannya memiliki sayap. Tapi jangan juga kemudian kita melihat ada banyak dulu itu, tapi tahu kalau sekarang di rumah-rumah suka ada lukisan. Di bawahnya tubuh kuda, di atasnya gambar muka perempuan, kemudian ada sayapnya. Dan itu katanya buruk, itu palsu. Itu bikinan orang-orang Yahudi yang sebetulnya melecehkan kepada Nabi Muhammad. Makanya masih yang menyimpan foto itu bakar, buang. Itu pelecehan. Mereka itu mau ngomong gini, Muhammad itu tukang numpakan awewe. Jadi buruk itu ya seperti binatang saja, mukanya juga seperti binatang, nggak seperti manusia. Binatang memang binatang. Hanya saya walaupun binatang surgawi, artinya binatang bukan di alam fakta, binatang alam gaib. Tetapi kadang-kadang suka dihadirkan di alam fakta ini. Kecepatan buruk itu, nah, wa mujiman, jadi musarrojan buruk itu telah memakai pelana, wa mujaman dan telah memakai tali kekang kedali, wasaro dan melaju buruk itu ilaan wasola ila Masjidil Aqsa, sampai tiba di Masjidil Aqsa. Kecepatannya itu sekali nginjak gas, sekali dia nokerkeun kaki depan, sekali dia ya kalau mobil itu nginjek gas lah,
Sekali dia menginjak gasnya, maka akan melesat sejauh ujung pandangan mata. Jadi jauh, jadi katempono kali itu tungtung itu langit itu tuh, tungtung langit ketempo ku panon, melesatlah sekali nincak gas sakitu. Jadi sangat cepat buruk itu. Di kita ini Indonesia ini baru punya kendaraan cepat itu apa? Bus, kereta cepat. Stasiun aya di Karawang, tapi orang Karawangna can pernah naik. Bus, kereta cepat. Perjalanan dari Karawang ke Bandung itu ditempuh dalam waktu kurang dari 20 menit. Padahal kalau pakai mobil itu butuh waktu sekitar 2 jam. Artinya sudah dilipat 10 kali lipat. Sudah diringkas. Apalagi dulu waktu kecil itu, saya itu kan kecil di Garut. Kalau bulan puasa itu, kalau mau lebaran itu baru pulang. Naik mobil Tilimangan, naik mobil Merdeka. Ya saya ingat. Saya itu dari kecil tinggal di Cibiuk. Kebetulan nenek moyang saya itu dari Cibiuk, dari sana. Dari Syekh Jafar Sidik, Gunung Haruman. Jadi kalau yang tahu sambal Cibiuk, nah sebetulnya aslinya ada di nenek moyang saya. Jadi, nah kalau naik berangkat dari Limangan itu jam 7 pagi sampai Karawang itu jam 5 sore atau setengah 6. Jadi butuh waktu kurang lebih 6 jam, 5 sampai 6 jam. Sangat melelahkan, capek. Kalau pakai mobil kendaraan pribadi ya paling 4 jam lah. Jadi capek, jauh. Nah dalam kondisi semacam itu tiba-tiba ada ayah nu ngomong, saya tadi di Limangan ke Karawang ukur 5 menit. Kira-kira jelema bakal percaya moal tah. Dalam zaman itu atau tahun 5 menit. Dulu orang Karawang ngomong, orang ke Bandung dia dengan 20 menit. Wasya naik naon, maunya hiber. Nah, mau percayain moal. Padahal sekarang teknologinya sudah ditemukan kereta cepat dengan ukur 20 menit. Artinya begini, pengetahuan manusia ini akan menganggap sesuatu yang dulu dianggap mustahil itu dengan perkembangan waktu itu akan dianggap biasa. Siapa yang anggap menyatakan bahwa orang bisa begitu cepat melaju dari Karawang ke Bandung cukup 20 menit? Mobil sekencang apapun teknologi zaman dulu mau nyampe. Nggak akan. Secepat apapun. Pesawat terbang Bandung Jakarta itu, pesawat terbang yang dalam cepat butuh waktu 30 menit kurang lebih. Sajam jeung proses perjalanan jeung boarding jeung naon jeung sejam. Jadi lah tiba-tiba ada teknologi yang mampu mencengangkan orang bahwa bisa ditempuh dalam waktu cepat. Nah kita kembali. Dulu itu ya jangankan kereta cepat, mobil pun belum ada, sepeda pun can aya zaman dulu. Makanya bohong lah di Madinah, di mana di Jeddah itu yang disebut sepeda Nabi Adam cina. Di Jeddah pan sok aya orang Indonesia masuk dipoto pan didinya. Ya orang Indonesia itu suka dipoto sepeda Nabi Adam. Memang zaman Nabi Adam bisa sepeda. Nah itu mah hanya ilustrasi, kira-kira kalau zaman Nabi Adam ada sepeda kira-kira seukuran gitu, kira-kira. Bukan zaman Nabi Adam ada sepeda, belum. Jangankan ke Palestina, ke Madinah pun, Mekah Madinah itu ditempuh dalam waktu, kalau pakai bis itu dalam waktu 6 jam, 5 sampai 6 jam plus istirahat. Itu sudah istirahat di rest area 6 jam lah. Nah tapi sekarang teknologi sekarang Mekah Madinah itu cuma 1 jam. Pakai kereta cepat dari Mekah ke Madinah pakai kereta cepat 1 jam.
Jadi sekarang ya perjalanannya itu makin mudah, makin cepat. Nah, dalam kondisi teknologi belum ditemukan, belum terdengar sejarah ada orang yang menggunakan alat dengan kecepatan begitu tinggi, kendaraan, tiba-tiba ada orang yang mengaku melakukan perjalanan begitu cepat. Nah, pasti semua orang tidak akan percaya, pasti itu. Paro'a maka kemudian melihat Nabi di perjalanan itu, maro'a minal ajaibi fi masrohu. Baginda Rasul melihat keajaiban-keajaiban di perjalanannya. Setibanya di Masjidil Aqsa, wa ahdoro dan hadirlahu kepada untuk baginda Nabi siapa al-anbiya'u para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di Masjidil Aqsa sudah terdapat berkumpul para nabi. Wasalla dan salatlah baginda Rasul bihim bersama mereka. Wabil malaikati bahkan bersama malaikat, imamam dengan menjadi imam. Imaman dengan menjadi imam. Ya. Tidak diceritakan di sini di kitab ini, panjang soalnya mau diceritakan. Sepanjang perjalanan Nabi, karena tujuannya tadi menghibur Nabi. Nabi Muhammad itu diperlihatkan semua keajaiban, semua perjalanan kehidupan umat Islam, umatnya Nabi itu diperlihatkan. Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai macam kejadian. Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai macam tempat. Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai macam keanehan-keanehan. Nabi Muhammad berkunjung ke satu daerah di mana daerah itu ada penduduk yang tidak pernah sakit. Kata Nabi Muhammad ditanya, kenapa di sini tidak pernah sakit masyarakatnya? Karena apa? Kata mereka, sakit itu merupakan salah satu instrumen Allah yang diciptakan untuk mengkiparati dosa-dosa makhluk. Jadi lamun urang gering teh sebetulnya itu teh kudu bersyukur, sebetulnya itu teh kerengiparatan dosa urang. Nah, kata mereka, nah kami ini sekampung ini tidak pernah ada yang berbuat dosa satupun, sehingga tidak ada yang sakit dek naon anu dikiparatanana. Nu gering. Nah, kemudian Nabi diperlihatkan. Sehingga Nabi ini merasa besar hati ketika melihat bahwa umatnya kelak akan masuk surga semua, diperlihatkan. Umatnya ini akan begini, umatnya ini akan begini, umatnya ini begini. Ternyata Islam itu akan umatnya itu akan memperoleh kemenangan, diperlihatkan. Dan Nabi diperlihatkan kejadian-kejadian kehidupan masa lampau dari umat-umat terdahulu. Ketika perjalanan Isra, nah setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat. Sudah disambut oleh para nabi, kumpul para nabi, terutama nabi-nabi utama, nabi-nabi yang 25 itu kumpul semua. Kemudian mereka melakukan bersama-sama sholat 2 rakaat dan Nabi sebagai imamnya. Nah, selepas itu bagaimana? Panusibalahu al-mi'raju. Panusiba maka ditegakkan lahu bagi Nabi Muhammad itu apa? Al-mi'raju, alat panjat. Al-mi'raj itu alat paranti naik, alat naik. Jadi lamun cek urang mah taraje mi'raj teh. Jadi bahasa Arab taraje naon al-mi'raj. Mi'raj itu taraje. Nah, jadi mi'raj itu ente naik buruk, ente mi'raj mah. Jadi ditegakkan, jadi disiapkan alat untuk naik. Nah, entah apa alatnya, entah berupa roket, pesawat ulang-aling, atau lift, atau apa. Tapi alat untuk naik. Mi'raj itu. Yang sama kecepatannya melampaui jangkauan pikiran manusia saat itu dan saat ini bahkan.
Jadi begini, semesta ini, dunia entong waka seluruh alam dunia, galaksi kita ini namanya Bima Sakti. Planet terjauh planet terjauhnya itu Neptunus, yang diketahui itu planet terjauh itu jaraknya itu sekitar 480 miliar kilometer jarak terjauhnya. Ini kita tata surya kita. Nah, adapun kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi cahaya kurang lah menyorotkan lampu, cerek, kecepatan cahaya nyampe ke objek tertentu itu kecepatannya itu 300.000 kilometer per detik. Sangat cepat. Nah, kalau kita bicara teori kecepatan, teori relativitas itu sudah tidak mungkin ada benda yang mampu bergerak secepat kecepatan cahaya tanpa mengalami gesekan. Jadi lamun ayah pasti hancur, jadi lebu, pasti. Nah, sehingga kisah Mi'raj ini, Isra pun tidak bisa dipahami dengan perjalanan materi, artinya perjalanan di dunia fakta ini. Pesawat ulang-alik percepat itu kecepatannya itu baru sampai 58.000 km per jam. Pesawat luar angkasa itu kecepatannya itu, pesawat pembawa roket itu. Apalagi kalau dulu Apollo ya hanya baru 12.000 km per jam, sehingga untuk sampai ke bulan pun yang dekat, sebetulnya bulan itu sangat dekat dengan bumi, butuh waktu berbulan-bulan. 3 bulan. Ya karena lambat. Kalau teknologinya sekarang itu semakin cepat. Sekarang sudah sampai 58.000 km per jam. Artinya semakin hari kendaraan semakin cepat. Tetapi belum bisa mengalahkan kecepatan perjalanan Nabi ini. Nah, sehingga tidak bisa memahami, jangan sekali-kali kita melogikakan memahami perjalanan Nabi ini dengan perjalanan material, perjalanan di alam nyata, di alam fakta ini. Baginda Nabi, karena alam fakta ini hanya ruangannya ruang 3 dimensi. Sedangkan di dunia ini, di semesta ini banyak dimensi. Contoh perjalanan 2 dimensi itu hanya mampu melakukan perjalanan letter U. Seperti di jalan, paling ekstrim itu kan letter U, tapal kuda. Itu bisa perjalanan jadi letter O, jadi bulat, jadi ke bawah. Pasti di atas aja melingkar begini. Di atas, karena itu perjalanan 2 dimensi. Nah, sedangkan multidimensi bisa melakukan perjalanan bagaimanapun. Ya, di antara makhluk yang multidimensi itu ya malaikat, jin. Mereka itu ya kalau dilihat grafik, kalau kita mendeteksi pergerakan makhluk gaib itu kan deteksi, kalau ada sensor pergerakan makhluk gaib kan pergerakannya, grafiknya itu akan loncat-loncat, tidak seperti pergerakan benda di 2 dimensi. Nah, perjalanan Nabi ini perjalanan di alam gaib itu tidak butuh waktu, tidak butuh ruang. Alam gaib ngaranna ge. Sehingga perjalanan sejauh apapun bisa dilakukan dengan sekejap mata. Karena alam gaib. Jadi tong aneh lamun kalau jin itu bisa detik ini ada di sini, kemudian sudah ada di sana. Detik ini ada di sini, kemudian ada di mana. Nah, karena dia itu tidak dikungkung oleh dimensi kita.
Nah pertanyaan berikutnya kalau ada itu, bagaimana orang yang ada di alam dimensi materi ini harus masuk ke dalam dimensi materi. Jadi orang yang berada di alam fakta ini harus masuk ke dalam alam gaib. Nah jawabannya begini. Bagaimana tulisan fakta orang nulis bisa asup ke alam non fakta, alam gaib anu teka tempo. Orang nulis WA, contoh sederhana ini WA. Orang nulis WA di dia. Eta tulisanana hiberna ka mana? Di bawah kusaha. Pacana dia bawa angin, kunaon eueuh nu murag. Henteu katengar manuk. Atau katengar pesawat. Nyampe na ka handphone lawan bicara kita utuh. Percis. Tidak berubah sedikit pun. Coba otak orang mah teu ngarti eta pikeun kaina dipikir nya otak saya, pikiran saya itu saya menggunakan HP dari tahun 2003. Punya HP. 2003 geus boga HP tah. Pamere ti calon presiden. HP Nokia. Ya, legenda teh 3310 berapa? Mahal meulina, mahal. Nepikeun kana can ngarti eta tulisan, dulu SMS, sekarang WhatsApp, sekarang berbagai macam, bisa nepi ka handphone batur. Lewat mana? Pertanyaan orang lewat mana? Lamun lewat angin teu katempo ku urang eueuh. Eta aneh. Aneh. Kemudian bisa sampai di tempat dalam waktu enggak lama kalau kondisi jaringan normal itu. Bisa real time pada waktu itu pula. Sejauh apapun lawan bicara kita tinggal. Walaupun di Amerika yang butuh waktu 24 jam lamun naik pesawat. Nah, jauh. Tapi orang nulis WA bisa nepi cepat. Coba pikirkan ku orang lewat mana. Atau ke harti. Padahal fakta aya ieu terjadi. Fakta ku orang ke alaman. Jadi tengarti kalau orang tidak percaya Mi'raj Nabi, Isra Nabi itu. Karena di dunia ini sebetulnya banyak yang tidak dimengerti oleh jangkauan akal. Gini. Bahkan ilmuwan barat mengatakan begini. Ilmuwan abad 20 mengatakan otak manusia ini, pikiran manusia ini hanya mampu memahami fenomena semesta ini 3% saja. 97% fenomena kejadian yang ada di semesta ini tidak bisa dipahami oleh akal. Eta menurut ilmuwan barat abad 20. Jadi hanya 3% otak kita memahami kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. 97% teka harti ku akal urang. Coba bagaimana mengerti bumi ini ngagantung eueuh talian. So. Bumi ini ada di ruang angkasa, ngambang, eueuh talina. Teu murag. Bukan cuma diam tapi berputar, bumi itu muter. Bumi muter tapi orang tengah rasa muter asa cicing we. Padahal bumi itu selain memutar mengitari matahari, bumi itu juga sendirinya berputar. Jika kaleci diputarkan gitu, muter. Eta urang teu kabawa muter. Nah akal urang teu ngarti kan dinya teh. Tapi ada ilmuwan yang ngerti ada. Karena pembuktinya aya nu mampu nyiptakeun WhatsApp. Bisa nulis nyiptakeun handphone. Berarti kemampuan dia memikir, memahami semesta ini yang melebihi kita. Ya pada waktu dulu banyak orang yang tidak percaya Mi'raj. Tapi seiring berjalannya waktu, kalaupun sekarang Candi ngerti bagaimana
mengilmiahkan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, ke depan pasti ini bisa terilmiahkan, pasti bisa dimengerti oleh akal kita. Ya. Tapi walaupun akal tidak mengerti, tapi iman kudu narima. Tuwana soba al mi'raju pasoida, maka naiklah baginda Rasulullah sama dunia ke langit dunia. Langit dunia ini langit yang menaungi kita, dimensi kita ini, tata surya kita. Kemudian paroa, maka melihatlah di langit dunia ini Adama terhadap Nabi Adam. Pasalama, maka mengucapkan salam baginda Rasulullah alaihi kepada Adam. Summa soida, kemudian naik lagi ila sama'i saniyati, ke langit kedua. Paroa Yahya, paroa, maka melihat baginda Rasul Yahya kepada Nabi Yahya, wa Isa dan Nabi Isa. Ini dua nabi yang dua-duanya tidak menikah. Pasalama, maka salam baginda Rasul, dan dua-duanya ini juga nabi termiskin. Nabi Isa itu nabi termiskin. Beliau itu bahkan rumah pun tidak punya, dan dia tidak punya istri. Pasalama, maka salam baginda Rasul alaihima kepada keduanya. Cuma ilah salisati, kemudian ke langit ketiga. Paroa, maka melihat baginda Rasul itu Yusufa kepada Nabi Yusuf. Pasalama, maka salam baginda Rasul alaihi kepadanya. Summa ilah robiati, kemudian naik ke langit keempat. Paroa, maka melihat Idrisa kepada Nabi Idris. Pasalama, maka salam baginda Rasul alaihi kepada Nabi Idris. Summa ilal khamisati, kemudian naik ke langit kelima. Paroa, maka melihat baginda Rasul Haruna kepada Nabi Harun. Pasalama, maka salam baginda Rasul alaihi kepada Nabi Harun. Summa ilal sadisati, kemudian ke langit keenam. Paroa, maka melihat di langit keenam Musa kepada Nabi Musa. Pasalama, maka salam baginda Rasul alaihi kepada Nabi Musa. Summa ilal sabiati, kemudian naik ke langit ketujuh. Paroa, maka melihat baginda Rasul itu Ibrahim kepada Nabi Ibrahim al-Khalila, yang menjadi kekasih Allah. Pasalama, maka salam baginda Rasul alaihi kepada Nabi Ibrahim. Waro'a, dan melihat baginda Rasul di langit ketujuh ini al-Bait al-Ma'mur, terhadap Bait al-Ma'mur. Bait al-Ma'mur itu Ka'bah. Ka'bahnya di langit. Ka'bah langit. Kalau di dunia Ka'bah. Nah, ini kaitannya dengan sejarah pendirian Ka'bah. Dulu ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, aku akan menciptakan pengganti di muka bumi ini. Pengganti siapa? Pengganti makhluk yang pernah dititipi bumi. Jadi bumi ini sebelum dititipkan manusia, dititipkan makhluk lain, yaitu kelompok jin, al-jan, di dalam Quran diterangkan. Nah, mereka ini ya sama seperti kehidupan kita ini. Tetapi apa kerjanya? Kerjanya itu perang, saling tumpahkan darah, korupsi, maksiat merajalela, sehingga lupa beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat dipimpin oleh satu sosok yang entah sejak kapan ada di alam malaikat. Entah sejak kapan diciptakan satu sosok ini, malaikat Jibril, Mikail, semua malaikat tidak tahu sejak kapan sosok ini ada. Pokoknya malaikat Jibril diciptakan sosok etangga saya, Mikail diciptakan sosok etangga saya, sehingga mereka menganggap senior kepada sosok ini nih. Namanya sosok ini Ajajil. Dan semua malaikat menganggap mereka ini adalah malaikat senior. Karena ya ketika Jibril diciptakan pun dia sudah ada. Nah, akhirnya malaikat dibikinlah satu pasukan, dipilih pasukan malaikat, kemudian turun ke bumi dipimpin komandan Ajajil. Maka ditumpaslah pemberontak di bumi ini, perusak-perusak, pembangkang-pembangkang, pembuat maksiat di muka bumi ini diberantas. Banyak yang terbunuh, yang tertawan kemudian dipenjara di dalam dasar-dasar lautan, di dalam hutan, di gunung-gunung.
Nah setelah ini terjadi kekosongan, bumi ini tidak ada yang ngurus, maka Allah menitipkan sementara kepada malaikat untuk ngurus bumi ini. Sehingga malaikat itu punya dua alam. Kadang di alam malaikat, kadang di bumi. Kadang-kadang malam dia di bumi, siangnya di alam malaikat, atau sebaliknya begitu. Pulang pergi. Nah akhirnya sampai si malaikat ini, si Ajajil terutama, si Ajajil ini kemudian merasa bumi ini sudah miliknya. Nges asa dibikin ka manehna we. Soalnya lama sekali. Ribuan tahun, lama sekali. Nah tiba-tiba Allah berfirman, inni jailu fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan makhluk sebagai pengganti di bumi ini. Nah Ajajil, kunaon teu dibikin ka uing nya, kunaon erek nyeun makhluk anyar anu can pugu-pugu leuwih alus tibatan uing. Eta kumaha lamun makhluk anyar teh sarua jeung anu teh heula. Emang aya makhluk bakal bisa Allah nyiptakeun makhluk sahebat kuring gitu. Bakal bisa deui Allah nyiptakeun makhluk sahebat, sapinter, sahebat, sasakti kuring. Tanya malaikat. Cek aja ka malaikat lain teh, coba tanyakeun ka Allah. Kunaon sih? Henteu urang we geus nu ngurus bumi teh urang, malaikat. Entong sok nyieun makhluk anyar bisi gagal. Akhirnya malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawab Allah ketika mendengar pertanyaan malaikat? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, mendengar jawaban Allah itu malaikat tersadar tidak layak sesungguhnya mereka bertanya pada itu. Akhirnya dia sadar dari kesalahannya, akhirnya malaikat melakukan taubat. Ya. Tawaf. Kumaha cara tobatnya? Dia tawaf di Baitul Ma'mur 7.000 tahun tawafna. Tawaf. Akhirnya diterima oleh Allah dan Allah perintahkan kalian turun ke bumi, bikin bangunan yang percis dengan bangunan ini untuk tobatnya keturunan Adam. Nah akhirnya malaikat turun membangun bangunan yang percis seperti bangunan Baitul Ma'mur. Nah bangunan itu yang kelak kemudian dinamakan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bangunan permanen, bangunan yang pertama kali ada di dunia ini, di muka bumi ini. Nah seiring berjalannya waktu beribu-ribu tahun ya hancur. Ada nabi diutus suruh kemudian dipugar kembali, kemudian terus sampailah kisahnya yang dicatat di dalam Al-Quran, kisah pemugaran pembangunan Ka'bah kembali oleh Nabi Ibrahim. Kita bisa baca sejarah Ka'bah, banyak kitab yang menceritakan sejarah Ka'bah, tetapi kalau versi bahasa Indonesia itu saya lupa apa judulnya, karya Quraisy Shihab. Kalau nggak salah judulnya Ka'bah kalau nggak salah. Tapi lupa judul bukunya, tapi yang berbahasa Indonesia itu secara komprehensif mengulas sejarah Ka'bah dari asal mula pembangunannya. Bagaimana kemudian malaikat memandu Nabi Ibrahim untuk memandu Ka'bah. Nah, Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur itu kata Nabi, idhuwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una api malakin. Setiap hari di Baitul Ma'mur itu akan masuk tawaf. Untuk tawaf itu 70.000 malaikat setiap hari. La ya'uduna ila yaumil qiyamah. Yang malaikat anu geus kagiliran tawaf moal bisa balik deui tawaf. Jadi tawafna ngan ukur jatah kajatahan sakali, moal bisa balik deui untuk tawaf. Mah. Artinya datang 70.000 tawaf, kemudian keluar masuk deui 70.000. Nah, terus giliran 70.000. Dan satu malaikat itu hanya kegiliran sekali tawaf. Maksudnya satu kali sekali tawafnya 7 keliling. Sekali tawaf. Saking banyakna malaikat, nepikeun ka kiamat, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. La yauduna ila yaumil kiamat.
Jadi malaikat yang sudah keluar, yang pernah toab tidak bisa kembali lagi untuk toab sampai hari kiamat. Moal. Karena teka bagian antrian. Jadi ulama antrian haji di Indonesia itu terlama itu 40 tahun. Karawang antriannya 21 tahun. Jadi lamun daftar umur 40 tahun, umur 61 tahun karek bisa indit ke Mekah, kurang Karawang. Aduh, saya mangkading umur geus 60 tahun cenah mun kitu iraha initna. Nah, daftar we heula init mah kumaha Gusti Allah we. Daftar we heula, berangkatna kumaha Gusti Allah. Bisa jadi karek daftar tahun berikutnya bisa berangkat ya bisa jadi. Ya kan teu nyaho. Kita tidak tahu. Daftar heula. Kalau sudah mampu, bekalnya aya, cukup ongkosna, daftar heula. Wahwa di mana letak Baitul Ma'mur itu? Wahwa bihida ila Ka'bahi, yaitu sejajar bihida ila Ka'bati, sejajar dengan Ka'bah. Jadi Baitul Ma'mur itu kalau kita mata kita kasyaf, artinya hijab penglihatan kita dibuka oleh Allah untuk melihat alam gaib. Kalau dari Ka'bah kita menengadah ke atas ke langit akan melihat Baitul Ma'mur. Lamun dibuka hijabna, percis letakna, bentukna tidak beda, percis. Nah, dari langit ketujuh kemana? Summa ila Sidratul Muntaha, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke pohon ujung, pohon terakhir. As-Sidrah itu artinya pohon. Sidrah itu. Kata Nabi di dalam hadis dijelaskan bahwa Sidratul Muntaha itu pohon muntaha. Al-Muntaha itu artinya ujung. Artinya disebut muntaha itu ya tidak ada lagi untuk naik, tidak ada lagi dari sana mentok. Guys, mentok. Eueuh keur naik deui tidinya. Al-Muntaha. Artinya batas naikna nepi ka dinya. Jadi mentok. As-Sidrah itu pohon. Fi asliha, nah pohon itu kata Nabi, fi asliha di akarnya pohon itu arba'atu anharin, ada 4 mata air. Naharoni 2 mata air akan mengalir batinani ke alam gaib. Wa naharoni dan 2 mata air dohironi mengalir ke alam dohir, ke alam dunia maksudnya. Pama batinani adapun 2 mata air yang mengalir ke gaib itu pahuma fil jannati, keduanya mengalir ke surga. Wa amma dohironi adapun mata air yang mengalir ke dunia ini panailu, yang pertama sungai Nil, wa Purrat tu yang kedua sungai Purrat, Efrat. Waro'a, dan Nabi melihat maro'a hunaka mina ajaibi, diperlihatkan di langit di Sidratul Muntaha ini Nabi diperlihatkan keajaiban-keajaiban seperti Isra. Summa urija, kemudian Nabi ditaikan di mustawan, ke mustawa. Samia mendengar Nabi pihi di mustawa itu soripal aklam, terhadap suara derjitnya pena di Lauhul Mahfuz, pena penulis takdir. Kadenge sorana. Summa ghasyiyathu sahabatan, kemudian tiba-tiba meliputi kepada Nabi itu ngabulen cekurama, meliputi kepada Nabi apa? Sahabatun mega, awan. Kemudian Nabi diliputi awan. Fiha min kulli launin, awan itu penuh warna-warni, awan warna-warni siga pelangi gitu, enggak pelangi. Pata akhara Jibrilu, maka Jibril kemudian mundur. Batas terakhir Jibril sudah tidak bisa lagi.
Partapaat bihi haitsu Allahu. Kemudian awan itu membawa terbang Nabi entah kemana. Haitsu Allahu. Di tempat yang Allah kehendaki saja. Tidak tahu, Jibril pun tidak tahu kemana, tidak tahu. Apalagi Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun entah dibawa kemana. Awan berangkatnya tidak tahu kemana, gitu. Nah di sanalah kemudian paro'ahu, maka melihatlah baginda Rasul terhadap Allah. La pijatin, tetapi tidak bisa dijelaskan di sebelah mana itu dijat. Wala bi ikhsarin, dan tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dilukiskan. Munajahan an sifatil hawadisi, dibersihkan dari sifat-sifat makhluk. La biqalbihi, melihatnya itu tidak dengan hatinya. Pakot, tidak hanya dengan hatinya, bal wa bi ainai ra'sihi, bahkan akan tetapi baginda Rasul melihatnya itu dengan kedua matanya. Ini firman dalilnya adalah Al-Quran, ma zaghal basaru wa ma tagha. Itu dalilnya. Paharra, maka kemudian bersimpuh Nabi sajidan sambil bersujud. Wa kallamahu, dan kemudian berfirman Allah kepada Muhammad. Wa kallamahu, dan berfirman kepada Nabi Muhammad siapa Rabbuhu, pangerannya, bima sya'a. Artinya kemudian Allah ngajak ngobrol ke Nabi dengan obrolan yang Allah kehendaki. Teuing naon diobrol ke nana. Tetapi yang paling inti, waftarodo alaihi ala ummati khamsina salatan. Allah kemudian mewajibkan, mempardukan kepada baginda Rasul dan kepada umat Nabi itu khamsina salatan, 50 kali salat. Kemudian qala, berfirman Allah, kemudian panazala ila Musa, kemudian Nabi Muhammad balik turun sampai di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Faqala, maka bertanya Nabi Musa, ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang Allah pardukan, apa yang Tuhanmu pardukan untuk umatmu? Jawab Nabi Muhammad, qala khamsina salatan, yang Allah pardukan untuk umatku itu adalah 50 kali salat. Qala, berkata Musa, irji ila rabbika, baliklah kamu kepada Tuhanmu, pas'alhu at-tahbiba, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku, karena umatmu itu tidak akan kuat. Paraja, maka kembali lagi Nabi Muhammad ila rabbi, kepada Tuhannya. Summa qala, kemudian berkata baginda Rasul, habib an ummati, habib, ringankanlah, an ummati, dari umatku. Fakhoto, maka mengurangi Allah anha dari 50 itu khamsan 5. Palam yaja, dan tidak henti-henti, yarji'u, kembali, bulak-balik baginda Rasul itu baina Musa, di antara Musa wa rabbihi, dan Tuhannya. Payukhottu, maka dikurangi kewajiban itu khamsan 5. Hatta qala, sampai Allah berfirman, ya Muhammadu, he Muhammad, innahunna khamsu salawatin, ini adalah 5 salat, kulla yaumin walailatin, setiap hari dan semalam. Kullu salatin, setiap satu kali salat itu bi asri tilka khamsuna, bi asrin. Kullu salatin, setiap salat, satu kali salat itu sebanding dengan bi asrin, 10 kali salat umat terdahulu. Patilka khamsuna salatan, maka jumlahnya tetap 50 kali salat. Sampai kemudian Allah berkata begitu. Nah kemudian Nabi Muhammad ketemu lagi dengan Nabi Musa. Sekarang berapa? 5. Masih banyak, kita balik deh. Tapi karena Allah sudah berkata demikian, Nabi Muhammad sudah tidak berani lagi untuk minta dispensasi. Cukup 5. Nah ini kisah ringkasnya. Nah mungkin di rajaban-rajabannya diceritakan. Ima tabarukan we orang ngalap berkah. Nah dibaca ya sejarahnya berdasarkan hadis Nabi. Ya hadis ya teh dibaca teh. Nah tauhidnya ini, i'lam, ketahuilah. Anna dihabahu, adapun perjalanan sesungguhnya, perjalanan i'lam, ketahuilah. Anna dihabahu, bahwa sesungguhnya perjalanan Nabi
sallallahu alaihi wasallam mimma kata dari Mekah ila Baitul Muqaddas ke Baitul Muqaddas yuqalu lahu Isra'an. Yuqalu lahu Isra'un, dikatakan, disebut, diistilahkan dengan istilah Isra. Wa munkiruhu, orang yang tidak percaya Isra Nabi ba'da ilmi, setelah tahu, geus paham dia diceritakan ya, bihi terhadap Isra itu kafirun, kafir. Orang yang tidak percaya Isra Nabi itu kafir hukumnya. Wasu'uduhu, adapun naiknya Nabi mina Baitul Muqaddasi ke Baitul Muqaddas ila makanil khitabi, ke tempat di mana Nabi ngobrol dengan Allah, yuqalu lahu, dikatakan lahu terhadap peristiwa tersebut apa al-mi'raju, mi'raj. Naikna di ngaranan mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj. Lamun Isra wal Mi'raj. Nya lamun ro teh erek dibaca, erek make harkat ejahan Indonesia ra, erek make o ro, jadi ulah Isra Mi'raj. Lamun erek Isra Mi'raj, ulah hayam jago kongkorongok, lamun erek hayam jaga kangkarangak gitu. Ya pan orang memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Lamun erek Isra, lamun erek Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Itu. Tapi ejahan nu bener nama lain Mi'raj. Jadi ejahan bahasa Indonesia itu di bahasa Indonesia itu ain. Ejahan nu bener nama Mikraj. Isra wal Mikraj eta ejahan benerna, bukan ba'da tapi bakda. Lain nikmat tapi nikmat. Eta ejahan bahasa Indonesia nu bener. Lamun nikmat eta mah lain bahasa Indonesia, bahasa Arab. Mi'raj bahasa Arab gitu. Tapi urang mah geus hese langsung biasa kitu teu nanaon. Bae da lain sekolah, lain pelajaran bahasa Indonesia nya kumaha we sakaharti. Dinamakan Mi'raj. Wa munkiruhu, orang yang inkar terhadap Mi'raj ba'dal ilmi, setelah tahu bihi terhadap Mi'raj tersebut fasikun, fasik. Nah ya akidahna ya, kesimpulanana, orang yang tidak percaya terhadap Isra-nya Nabi murtad hukumna. Jadi ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu, Nabi itu cerita kepada Ummu Hani. Sebelum subuh Nabi ya kurang lebih jam 3 lah, jam 3, jam 4 meren. Nabi sudah tiba dan menceritakan. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar rumah mau ke Masjidil Haram. Kata Ummu Hani, mau kemana? Dipegang bajunya baginda Rasul itu, ditahan. Mau ke masjid. Jangan. Kenapa? Saya takut orang-orang mendustakanmu. Saya takut orang tidak percaya kepadamu. Kata baginda Rasul, walaupun orang tidak percaya kepadaku, tetap aku akan ceritakan ini. Nah akhirnya baginda Rasul ke masjid. Di masjid itu ya biasa ibadah, sholat. Kalau baginda Rasul, ya Abu Jahal juga ke masjid. Tapi mana nama ya biasa karena berhala nyembah. Karena Masjidil Haram itu dulu itu ya tempat ibadah semua orang Mekah lah, dengan berbagai macam cara ibadahnya. Berhala masih banyak, berhala. Nah akhirnya setelah selesai ibadah ya biasalah, berangkat lah di masjid, nyati masjid tada langsung balik ngobrol lah, kongko lah. Ngobrol lah baginda Rasul itu dengan Abu Jahal. Dia ceritakan. Ketika dia ceritakan, dia langsung lari. Dia teriak-teriak pengumuman. Kalau sekarang itu menyalakan mic. Wahai seluruh keturunan Bani Ka'ab. Bani Ka'ab itu sebutan untuk kaum Quraisy, karena dari Ka'ab. Ya. Wahai keturunan Bani Ka'ab, kadia ya Muhammad erek ngadongeng cerita. Muhammad mudukan, ayat cerita rame, kadio kumpul orang-orang yang sudah Islam, yang tidak Islam, dia kumpul, penasaran, pengen dengar cerita.
Nabi Muhammad menceritakan. Ketika selesai mendengar cerita itu, orang diceritakan di hadis, diriwayatkan orang pada megang kepala sambil geleng-geleng. Ada anu geleng-geleng na takjub karena percaya. Aya anu geleng-geleng melecehkan Nabi Muhammad. Waduh, ya Muhammad stres ya. Gara-gara ditinggalkan pamajikanana ya. Muhammad gelo ya, stres ya Muhammad. Muhammad geus gelo ya. Wah, Abu Jahal gembira sekali. Wah, Muhammad aya nama habislah pokoknya nama Muhammad. Gelo Muhammad geus stres ya. Urang umumkeun aya nama Muhammad gelo stres. Dipimpinlah delegasi bikin aya nu init ka dieu, tilu urang init ka dieu. Keur nyaritakeun bahwa Muhammad mempropaganda Nabi Muhammad geus gelo, ngadongengkeun kieu wah jelema. Pada waktu itu orang yang tadinya sudah Islam pun banyak yang keluar. Terpercaya, waduh, salah nuturkeun ya urang ya, gagal ya urang. Ya nuturkeun ya, salah urang percaya ka Muhammad ya. Ternyata Muhammad stres ya gelo ya. Keluar dia murtad pada waktu itu juga, keluar dari Islam. Nah, ada delegasi yang kemudian datang kepada satu sosok yang sama-sama sudagar orang kaya, disegani karena kaya dan disepuhkan, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya Abdullah, nama aslinya. Kemudian yang delegasi ini bicara, wahai Abu Bakar, Abu Bakar, nih sahabatmu tadi di masjid cerita begini. Apa jawab Abu Bakar? Kalau benar Muhammad ngomong gitu, bahwa shodikun, Muhammad berarti benar. Abu Bakar, ente percaya? Muhammad ngaku nabi, guys, saya percaya. Kau mau cuma ngomong itu? Coba apa hal yang lebih besar dari pengakuan seseorang menjadi nabi? Muhammad ngaku nabi juga saya percaya, iman. Kau mau cuma kisah begitu? Lebih dari percaya. Abu Bakar akhirnya berangkat kepada baginda Rasul, dan kemudian baginda Rasul menceritakan kepada Abu Bakar. Ketika mendengar cerita Abu Bakar itu, ketika mendengar cerita Nabi Muhammad, Abu Bakar itu berkata, sodakta. Kamu benar. Dan ketika selesai, Abu Bakar ngomong, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Nabi Muhammad membalas, asyhadu annaka siddiqu. Aku bersaksi bahwa engkau itu as-siddiq. As-siddiq itu maknanya apa? Siddiq itu orang yang sangat dekat terhadap kebenaran. As-siddiq itu bisa dimaknai sangat karib, akrab, sodikun, sahabat yang sangat dekat, akrab. Jadi mulai hari ini aku bersaksi bahwa kamu itu benar-benar sahabat terdekatku, sahabat yang sangat memegang kebenaran, gitulah, jujur. Maka dari semenjak itu Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Nah, kita ini wajib percaya karena Isra jeung Mi'rajna. Hanya saja hukumnya tadi beda. Lamun urang terpercaya karena Isra-nya Nabi itu biruhi wa jasadi, hukumna murtad kalau tidak percaya. Tetapi kalau tidak percaya, inkar, ragu terhadap Mi'rajnya Nabi, hukumna henteu murtad, tapi berdosa. Naon bedana? Lamun terpercaya Isra mah kemudian tobat abadal abidin dina neraka, naudzubillahi min dalik, kekal dina narakana. Kalau tidak percaya Mi'raj, kemudian orang berdosa henteu sempat tobat, Allah henteu sempat ngahampura, maka bakal disiksa di neraka. Hanya saja henteu kekal disiksa di neraka. Ya, dua beda hukumna ya. Akidah Ahlussunnahna. Ya, akidah Ahlussunnahna. Jadi ada dua baru. Kenapa? Kalau tidak percaya Isra hukumna murtad, karena peristiwa Isra itu jelas-jelas disebutkan oleh Allah dalam Quran. Secara tersurat, secara jelas, secara tertulis, subhanallah di Asra. Sedangkan Mi'raj tidak secara tertulis, hanya tersirat saja. Hanya tersirat saja, tidak secara gamblang diceritakan di dalam Al-Quran, tidak. Nah, sehingga tidak percaya karena Quran ya murtad.
Nah, adapun nanti perbedaan dari mana berangkatnya, apalagi itu mah bebas lah. Urang rek percaya kanu mana wae uge. Bebas. Karena sesungguhnya yang dimaksud Masjidil Haram, atau kalau kita mengikuti pendapat Syekh Nawawi Banten, itu yang dimaksud Masjidil Haram di dalam ayat ini adalah seluruh tanah haram Mekah. Karena sesungguhnya seluruh tanah haram Mekah itu adalah masjid. Ya. Makanya jangan heran lamun orang umroh nempo orang Mekahnya. Orang Mekah kan di sana itu kalau qomat itu lampu merah itu berhenti. Heran. Mobil semua berhenti di sana mah. Heran. Itu jika diurang tinggal sholat gararaneng we. Ya, diurang mah. Oh, di sana mah gak bisa. Kalau ke sholat pasti lampu merah di stop semuanya. Berhenti. Warung tutup kabeh. Nah, orang yang dinamo bete sekiranya tidak bisa ke masjid, ente kudu ente ke masjid manehna mah. Buka pantau mobil, ente pakai sajadah salat, jadi gigir mobil. Allahu Akbar ngarep ka Masjidil Haram. Salat di lampu merah eta teh salat. Banyak di jalan teh nu sarolat teh. Beres eta asup deui ka mobil, salat sudah beres, lampu hijau kembali, jalan. Itu di Mekah. Kuda di Teluk Jamek kitu tah. Aduh, ieu mah keur khutbah Jumat nu ngajalankeun motor saedana. Kuduna mah aya satpam di dinya teh lamun keur Jumatan atawa keur berjamaah nu ngajalankeun motorna teh hidang baledog we. Lain panormal we nya anu kenal potna teh di eusia naon teh geuningan. Ngajalankeun motorna saedana ngaganggu. Nih aturan lalu lintas itu, nah mobil melintas di jalan raya pemukiman begini tidak boleh menyalakan klakson, itu tidak boleh. Klakson pun tidak boleh. Kudu nama komo knalpot racing gitu, nggak boleh. Matakan baledog we, da ngalanggar undang-undang eta mah. Ngalanggar. Ngaganggu nu salat, gerung sangeunahna. Ya. Ya kuna apa pengendara teh oh iya waktu sholat ngaliwat masjid keur sarolat pelankeun erek ka mana si bari nage. Kapan erek kajen kencang di dieu ge di hareup lampu merah pasti eureun. Kunaon kudu kencang-kencang. Artinya ya etika di perkendaraan memang hese. Nah ini sekelumit tentang Isra dan Mi'raj. Ini mah tabarukan. Ya tabarukan karena Isra dan Mi'raj. Nah yang penting dina Isra Mi'raj itu naon? Tadi wabtarodo alayya wa ala ummati, dan Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku sholat. Jadi Isra Mi'raj itu adalah hari jadi sholat fardu. Memperingati Isra Mi'raj itu memperingati kelahiran keparduan sholat. Sebelumnya sudah ada sholat, cuma can dipardukeun, can diwajibkeun. Bisa aya sholat sebelumnya, ngan wajib. Nah diwajibkan itu setelah Isra Mi'raj. Jadi aneh panitia perayaan Isra Mi'raj nepi ka jam 2 peuting subuhna kaberangan. Kan urang teh memperingati hari jadi sholat, hari sholat subuh kaberangan. Pan aya sok aya kita panitia nu kitu sok aya teh. Sok aya panitia rajaban atawa nu hadirna. Peutingna geus hadir rajaban Isra Mi'raj nepi ka jam 1 ka jam 2 dan mubaligna lila atawa acarana loba nu sambutanana 8. Nya. Lila acara teh jam 2 peuting setengah 2 karek anggeus. Pan sok aya mau balik jam 12 nu karek datang. Sok aya balik. Nah teh hidang eta mah nitah naon, erek naon? Sahan werek ngajina jam sakitu. Sahan werek ngajina jam 12 peuting. Ini kemampuan otak manusia itu. Ini teori pendidikan ini. Kemampuan daya tangkap otak kita ini hanya efektif 30 menit. Efektif. Makanya jam pelajaran itu 45 menit. Nah efektifnya 30 menit. Efektif. Jadi geus 30 menit kali itu mah tepok geus moal eta. Nah jamnya itu
efektif itu hanya sampai jam 9 malam. Sesana maka itu tunuh ngawur, terkonsentrasi, ngobrol. Akhirnya aya nu ngaji ceramah jam 12 peting. Ya kira-kira nu kitu teh. Jadi mubalik itu ya kalau sekiranya tidak bisa memenuhi undangan jam 9 malam ya sudah, jangan diterima. Cukup atuh sapeting teh sapanggung we, nama-nama teh ngalah duit teh gitu. Heh ngalah duit teh nama-nama teh alabatan artis. Alabatan stand up komedi, job sapeting kuat kadua panggung. Ya, sapanggung we cukup karunya. Karunya. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya ini ya gak apa-apa kalau saya ngomong begitu karena ya ini kritik terhadap saya sebagai ya komunitas saya sebagai ustadz, kritik saja saya itu cerita. Ya kadang-kadang kita selaku ustadz ini bukan manusia super, bukan makhluk suci, bukan. Artinya kritik terhadap para ustadz semacam saya ini ya perlu, harus, supaya tidak terlena merasa diri. Karena begini, penyakit ustadz ini, penyakit ketika kita sudah sering mengajar orang, kita ini akhirnya tidak mau belajar. Karena pantasna urang mengajar lain diajar. Tungtuna mau ngaji ka batur, hayangna teh ngajar ngaji we tuluy ngaji ka batur mau. Eta penyakit eta teh. Penyakit itu. Nabi Musa sudah diangkat jadi nabi pun disuruh belajar oleh Allah kepada Khidir. Coba. Nabi Musa menjadi nabi, ku Allah tidak diajar ke Nabi Khidir. Padahal secara status itu ya jauh. Nabi Khidir mah ukur nabi. Bahkan menurut satu ulama mah nabi ge lain, Nabi Khidir cuma wali. Nabi Musa mah nabi dan rasul. Jauh pangkatna ge. Tapi Allah suruh belajar. Coba. Jauh. Nah, kita yang nunggus dianggap ustad, kiai, ajengan, ayeuna karena banyak ceramah, banyak ngaji, tolab, ayeuna ngajar batur we tuluy urang diajar henteu. Ayeuna apa yang dia lakukan seakan-akan kebenaran, asa bener we salahna. Nah, eta bahaya eta. Itu bahaya, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kita ini ya harus selalu sadar bahwa manusia siapapun kecuali nabi, siapapun kecuali nabi dan para wali, siapapun tidak ada yang maksum dari kesalahan. Jadi kita juga tidak perlu mengolok-olok, tidak perlu ketika ada kiai terpeleset, ketika ada kiai salah, ketika ada kiai terus sampai viral rame di media, ya wajar karena manusia. Sehebat apapun kiai ya manusia. Manusia biasa, bukan nabi, bahkan wali, bukan, manusia biasa. Jadi lamun ada kesalahan teh urang dimaklumi biasa saja. Sama seperti orang lain biasa. Walaupun memang kalau kesalahan timbul dari orang yang dianggap tokoh, bukan hanya kesalahan di kiai yang dianggap tokoh, itu akan fatal karena hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang kelompok abror, ahli kebaikan, akan menjadi buruk, menjadi ditinjau dari mata muqarrabin, orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi jelek pekerjaan alamun anu dilakukan ku jelema biasa mah dimaklum, tapi lamun dilakukan ku ustad mah eta menjadi seakan-akan kesalahan besar. Eta gitulah. Sehingga ya siapapun yang sudah merasa jadi tokoh, siapapun ya harus menjaga dirinya. Waman aroda ma'rifat hadil kisah asyarifah mabsutatan, barang siapa yang ingin secara gamblang membaca, mendengar cerita tentang kisah Isra Mi'raj ini, wa may yata'allaqu biha, dan apa yang berkaitan dengan kisah Mi'raj ini, fal yarji ila kitabi Du'us Siraj fil Isra wa Mi'raj. Silahkan bisa dibuka kitab Du'us Siraj fi Isra wa Mi'raj, di dalam menjelaskan kisah Isra dan Mi'raj, karangan pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili As-Safi'i An-Naksabandi. Nah, itu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma alhimna iman nafqahu biya wa mirokana wa yaka warzuqna pahaman alamu bi kaipan najika ya rahman rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna bil umatil wahmi wa atlana ba baramatika ma syana baraka ya rahimin. Allahumma arzuqna pahaman nabiyina wa mursalin ilhama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma biqla kami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.